Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita sudah memasuki ke seri yang ke-54, di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah tentang Nabi Habakuk, di mana arti nama dari Habakuk sendiri adalah rangkulan atau pelukan kasih. Nama Habakuk hanya tertulis 2 kali saja di dalam kitab Habakuk. Dan kitab Habakuk ini memang diperkirakan ditulis oleh seorang Nabi Habakuk pada tahun sekitar 605 sebelum Masehi sampai dengan 586 sebelum Masehi, di mana kitab ini merupakan kitab ke-8 dari 12 kitab nabi-nabi kecil, di mana Habakuk ini hidup sejaman dengan nabi-nabi yang lain seperti Sefanya, Nahum, Yeremia, dan mungkin juga Yoel. Dan Habakuk merupakan seorang nabi yang berasal dari Yehuda, dan dia hidup diperkirakan pada masa pemerintahan Raja Yoyakim yang terkenal lalim. Bahkan mungkin sebagian besar hidupnya atau di dalam masa hukuman Yehuda, Habakuk ada di dalamnya. Dan Habakuk memiliki satu perkataan yang tertulis di dalam Habakuk 2 ayat 4, di mana ini merupakan ayat kunci yang utama dari kitab Habakuk, di mana Habakuk 2 ayat 4 berkata, "Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya." Dan kata-kata ini juga digunakan oleh Rasul Paulus seperti yang tertulis dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Lalu dalam Galatia 3 ayat 11, orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan tertulis juga di dalam Ibrani 10 ayat 38 yang mengatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi perkataan dari Nabi Habakuk ini dipakai oleh Rasul Paulus dan tertulis juga di dalam Perjanjian Baru. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian kedua, di mana kita akan melihat latar belakang kisah hidup atau perjalanan hidup dari Nabi Habakuk. Mengenai latar belakang dari Nabi Habakuk sendiri, tidak banyak informasi yang menjelaskan tentang kehidupan keluarga, orang tua, bahkan masa lalu dari Nabi Habakuk ini sendiri. Dan tidak ada yang mengetahui tentang kehidupannya atau asal-usulnya. Hanya di dalam Habakuk 1 ayat 1 dan Habakuk 3 ayat 1, penulis kitab ini memperkenalkan dirinya sebagai Nabi Habakuk. Kita baca Habakuk 1 ayat 1, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Lalu Habakuk 3 ayat 1, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Nah, karena tidak dijelaskan bagaimana latar belakang pribadi dan sebagainya, nama artinya pun juga tidak muncul di dalam Alkitab di bagian yang lain ya. Dan acuannya adalah
di dalam Habakuk 3 ayat 9, di mana Habakuk juga disebutkan sebagai seorang pemimpin biduan. Habakuk 3 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, dalam kurung, untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Nah, di sini membuktikan bahwa Nabi Habakuk pun kemungkinan besar berasal dari suku Lewi dan seorang pemusik di Yerusalem. Dan berdasarkan Habakuk 3 tadi, ini kuat dugaannya bahwa memang seorang Lewi itu bertugas untuk menyelenggarakan ibadah di dalam bait Allah di Yerusalem tentunya. Dan tugasnya juga menyusun, mengatur doa dan mazmur untuk digunakan di dalam bait Allah. Dan di sini kita melihat bahwa berbeda dengan Nabi Perjanjian Lama lainnya, Habakuk tidak menetapkan tanggal nubuatannya ya dengan mengacu kepada raja-raja yang sejaman dengannya, tetapi dia banyak menceritakan tentang kondisi yang terjadi di Israel dan bagaimana Tuhan menggunakan bangsa Kasim atau disebut juga bangsa Babel untuk menyerang Israel dan menghancurkan Yehuda, karena memang bangsa Israel dalam kondisi yang jauh dari Tuhan, tidak mendengar perintah Tuhan. Bahkan bangsa Israel ini berulang kali ditegur melalui nabi-nabi atau nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan maksud dan tujuan Tuhan supaya bangsa Israel bertobat. Seperti kita lihat di dalam Habakuk 1 ayat 2-4, di mana pada zaman Raja Yoyakim memerintah ini banyak terjadi korupsi. Nah, kita baca dalam Habakuk 1 ayat 2-4. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Di sini yang dimaksud adalah penyerangan oleh orang Kasdim yang dilakukan oleh kerajaan Babilonia yang mengalahkan kerajaan Asyur dan Mesir dalam peperangan di Karkemis, di mana hal ini kerajaan Babilonia memperluas kerajaan mereka sampai ke barat. Dan dalam situasi kondisi seperti inilah Nabi Habakuk tetap mempertahankan imannya kepada janji Tuhan. Di sini kita akan melihat bersama-sama bahwa kitab Habakuk ini adalah sebuah kitab yang terdiri hanya dari 3 pasal saja. Dan ciri khasnya dari kitab ini adalah kitab ini tidak bernubuat kepada Yehuda yang murtad, melainkan mencatat dari buku harian pribadi sang nabi, yaitu Habakuk, percakapan-percakapannya dengan Allah, dan pernyataan nubuat yang mengikutinya. Mari kita lihat pasal pertama. Bagaimana pasal pertama ini berisi diskusi antara Tuhan dan nabinya, seperti yang terdapat dalam Yeremia 12, dan ajaran serta perjanjian dalam perjanjian, di mana Habakuk menyatakan bahwa dia bersusah hati karena melihat bahwa yang jahat tampaknya makmur. Nah, di dalam pasal 1 ini juga terdiri dari 17 ayat dan dibagi menjadi 3 bagian dengan satu tema, yaitu penuntutan atau pengaduan. Habakuk 1 ayat 2-4 itu merupakan satu pengaduan yang pertama kepada Allah atas kejahatan dan kekerasan yang diabaikan. Nabi Habakuk mengeluh kepada Tuhan mengenai ketidakadilan yang ia lihat, dan ia bertanya sampai kapan hal ini akan dibiarkan. Lalu di dalam Habakuk 1 ayat 5-11 merupakan tanggapan yang diberikan Allah kepada Habakuk, di mana Allah menyatakan bahwa ia yang telah membangkitkan orang Kasdim, tetapi ia juga akan menghukum orang Kasdim atas kesalahannya. Dan di dalam Habakuk 1 ayat 12-17 merupakan pengaduan kedua yang diajukan Habakuk kepada Allah. Ia mengatakan bahwa orang Kasdim seharusnya mendapatkan hukuman karena mereka menyiksa dan menghancurkan orang-orang yang lebih benar daripada mereka. Ia mempertanyakan
bagaimana mungkin Allah mengizinkan kebiadaban dan penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Kasdim ini? Itu isi dari pasal pertama. Pasal kedua Tuhan menasehati Habakuk untuk bersabar. Orang yang saleh harus belajar hidup dengan imannya. Di sini kita melihat bahwa pasal 2 terdiri dari 20 ayat yang dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Habakuk 2 ayat 1 sampai 4 yang merupakan tanggapan Tuhan kepada sang nabi bahwa orang Kasdim merupakan orang yang sombong dan tidak benar. Dan pada bagian ini juga Nabi Habakuk membayangkan bahwa ia sedang berada di menara penjaga sambil mendengarkan tanggapan dari Tuhan atas kebimbangannya. Lalu Habakuk 2 ayat 5 sampai 20 masih merupakan tanggapan dari Tuhan kembali atas apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk, di mana dalam bagian tersebut dikatakan bahwa akan ada 5 musibah yang diawali dengan kata-kata celakalah. Dan kelima musibah tersebut didasarkan pada 5 bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Kasdim, ya. Lalu dalam pasal 3 terdiri dari 19 ayat, di mana pasal 3 ini merupakan doa yang dinaikkan oleh Nabi Habakuk kepada Allah karena ia masih memberikan pengampunan di tengah kemarahannya. Dan ini merupakan mazmur sang nabi bahwa Allah akan mendatangkan penghukuman bagi bangsa-bangsa, terutama orang-orang Kasdim, dan keselamatan bagi bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Di mana bagian ini juga menunjukkan ekspresi iman dari Nabi Habakuk. Dan pasal 3 ini benar-benar mencatat doa Habakuk yang di dalamnya, di mana dia mengakui keadilan Allah. Dari perkataan Habakuk ini, kita juga melihat bahwa dalam perjanjian baru pun Paulus menggunakan kata-kata kalimat yang berkata orang benar akan hidup oleh imannya. Dan ini benar-benar menjadi satu bukti bahwa perkataan Habakuk adalah perkataan dari Allah sendiri. Dan bagian ketiga, apa yang menjadi keteladanan dari Nabi Habakuk dari kisahnya yang sudah kita dengar tadi bagi kita semua. Di sini sekali lagi kita melihat bagaimana Allah memakai seorang Nabi Habakuk untuk menyuarakan peringatan atas bangsa pilihannya, umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, dan bahkan menyatakan bahwa ada penghukuman yang terjadi. Dan pada saat penghukuman itu terjadi, Nabi Habakuk melihat bagaimana penderitaan dari bangsa Israel. Tetapi sekali lagi Tuhan juga menyatakan bahwa Israel akan diberi kemenangan. Dan Habakuk dipakai oleh Allah karena dia adalah seorang yang berani, dia adalah seorang yang tegas, seorang yang mengasihi dan cinta Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia juga dari seorang Lewi yang merupakan seorang pendoa, pemazmur, pemuji di dalam rumah Allah. Dan saya yakin dalam kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan dan hidup benar. Ini keteladanan Habakuk buat kita semua. Mari kita juga menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang dipanggil dan dipilih oleh Allah dan siap untuk menyampaikan kebenaran Injil, yang siap dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Allah, yang siap dipakai Allah untuk menyelamatkan banyak jiwa bagi Kristus Yesus sebagai saksi Allah yang hidup. Dan dalam hidup kita, mari kita tetap dekat dengan Tuhan, dengan setia memuji Tuhan, setia berdoa, dan setia menyembah Allah. Itulah poin-poin keteladanan Habakuk buat kita semua pada pagi hari ini, yang membuat kita bisa berkata bahwa Habakuk adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.